Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam kali ini saya akan mempresentasikan tugas microcontroller, yaitu simulasi walkway dan platform IoT ya. Jadi coba kita dulu buka websitenya dari walkway. Nah, ini walkway.com. Walkway adalah platform simulasi online yang dirancang khusus untuk pengembangan dan pengujian perangkat keras berbasis microcontroller ya. Jadi di sini ada beberapa perangkat microcontroller. Jadi platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit atau menjalankan simulasi secara online gitu ya. Jadi Walkway ini mendukung berbagai jenis microcontroller. Itu ada Arduino, ada ESP32, ada STM32 dan Pipico ya. Kalau kali ini saya akan memakai satu buah microcontroller ESP32 ya. Nah, di sini. Jadi untuk caranya nanti tinggal klik saja microcontrollernya, kemudian kita pilih misalnya ini Wi-Fi scanning. Nah, nanti tinggal kita tambahkan saja perangkat-perangkat yang ingin kita simulasikan begitu. Kalau untuk proyek kali ini saya sudah membuat proyeknya, yaitu pengatur lampu dan suhu dengan bantuan Android atau lewat handphone gitu ya. Jadi dengan menggunakan Walkway, pengguna dapat menguji kode program mereka pada microcontroller tanpa perlu perangkat keras. Nah, jadi kalau kita ingin belajar simulasi terlebih dahulu, kita bisa secara online gitu. Jadi tanpa perlu untuk beli perangkatnya gitu. Perangkat ini sendiri pun ESP32 ini kalau saya cek di toko e-commerce sekitar 80.000 ya. Jadi ESP32 ini microcontroller yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi, kemudian dirancang untuk berbagai aplikasi termasuk pengembangan Internet of Things atau IoT. Jadi apa aja sih yang ada di dalam microcontroller ESP32 ini? Dia sudah memiliki dual core prosesor, kemudian ada Wi-Fi dan Bluetooth. Terus untuk input output atau I/O-nya itu sudah lumayan lengkap. Terus juga sudah mempunyai RAM gitu. Untuk memprogram ESP32 ini bisa dengan bantuan software yaitu IDE atau Integrated Development Environment atau Arduino IDE atau platform I/O gitu ya. Jadi saya akan mengenalkan dulu beberapa item. Di sini ada ESP32, kemudian di sini ada pengatur suhu dan bukan pengatur suhu, sebagai sensor suhu dan kelembapan. Itu ada DHT22, kemudian ada dua buah lampu LED merah dan kuning gitu. Untuk sebelah kirinya ini bahasa pemrogramannya sudah saya input juga di sini. Saya akan jelaskan sedikit untuk bahasa pemrograman ini. Sebelumnya untuk menambahkannya kita bisa pilih lewat sini ya. Sini ada menambahkan LED, bisa menambahkan sensor suhu DHT kedua gitu. Kemudian nanti tinggal disambungkan saja gitu antara pin-pin ini. Kalau untuk LED ini saya pakai pin 26, ada pin 27 gitu ya. Untuk yang DHT 22 itu saya memakai pin 15 gitu ya. Saya terangkan sedikit untuk pemrograman di samping. Jadi yang di sini adalah program yang menghubungkan antara aplikasi Walkway dengan Blink Console gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ada template ID-nya nih. Nanti kita copy saja dari template yang sudah kita buat ke sini gitu. Kemudian sini sudah ada input Wi-Fi. Ini untuk mengakses fitur Wi-Fi pada ESP32. Kemudian di sini ada library untuk mengintegrasikan ESP32 dengan platform Blink. Kemudian di sini ada DHT-SPH ini
library untuk mengakses suhu dan kelembapan pada sensor DHT22 itu. Kemudian sini ada authentication token dari web Blink. Kemudian sini ada SSID sama password wifi-nya. Saya bikin defaultnya aja, jadi tidak ada yang saya rubah. Kemudian di sini, nah ini untuk DHT pin 15 ini sensor suhunya ya, gitu. Kemudian di sini ada LED R26 itu pin dari lampu LED 26, LED Y itu yellow pin 27, gitu. Kemudian di sini ada menampilkan temperatur pada serial monitor, itu ada temperatur, data temperatur, kelembapan dan humidity gitu. Nah, yang di bawah ini ada fitur untuk menjalankan Blink, fitur untuk menjalankan loop Blink dan timer secara terus menerus gitu. Nah, setelah program ini kita buat, kita hubungkan gitu project library-nya antara Walkwi dengan Blink. Tinggal di add library-nya, kita masukkan saja Blink-nya. Kemudian di sini karena pakai sensor, kita pakai DHT sensor library itu ya. Kalau ini tidak di input, dia tidak akan connect ke Blink-nya gitu. Oke. Setelah kita atur dan kemudian kita sudah program, kita coba, kemudian kita membuat akun di Blink Console. Setelah itu kemudian kita login. Setelah login, kita masuk ke developer zone. Nah, di sini kita akan buat template-nya dulu ya. Kalau di sini sih saya sudah buat template pengatur lampu dan suhu untuk Android. Kita coba saja sini new template. Nah, di sini kita kasih nama project kita, misalnya project baru. Di sini hardware-nya apa, kita sesuaikan saja dengan yang kita buat di Walkwi. Untuk koneksinya pakai WiFi atau apa, kemudian kita done. Nah, nanti setelah itu untuk data streamnya kita isi gitu. Nah, ada satu permasalahan untuk yang Blink Console versi yang free itu hanya ada 5 data stream. Jadi kalau saya ingin menambahkan beberapa perangkat atau item baru di sini itu tidak bisa gitu, karena data streamnya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita coba di sini data stream virtual pin, misalnya integer V0, kita isi di sini, kita create. Nah, ini akan terbentuk data stream 1. Lalu kita bentuk lagi, kita coba ya sampai seberapa dia dikasihnya gitu. Ini data stream 2, data stream 3, ini data stream 4, ini data stream 5. Nah, itu cuma sampai 5 data stream. Kemudian di sini ada pilihan upgrade gitu. Jadi sudah di limit karena kita memakai aplikasi yang versi free gitu ya. Itu salah satu bentuk keterbatasan sih. Ini kita cancel aja. Nah, di sini saya sudah buat template-nya, pengatur lampu dan suhu dengan Android. Untuk data streamnya saya sudah buat karena maksimal cuma sampai 5. Jadi perangkatnya hanya ada lampu merah, lampu kuning, temperatur, kelembapan, dan otomatis ya. Di sini ada warna-warnanya. Untuk pinnya ini nggak boleh sama ya. Jadi sini untuk lampu merah V0, lampu kuning V1, V4, V5, V6, dan ini harus kita masukkan ke dalam program, itu harus sesuai gitu. Kalau misalnya untuk tadi itu apa namanya, untuk lampu LED itu tadi V0, V1. Nah, ini pengaturnya di sini ada blank bright V0, kemudian ada V1 gitu ya. Setelah kita isi data streamnya, kita masuk ke web dashboard.
Nah, di sini sudah saya buat sih untuk sebelumnya dashboardnya. Coba kita edit ya. Nah, untuk dashboardnya seperti ini tampilannya, tinggal di drag aja. Jadi kita mau memasukkan apa, tinggal kita drag gitu. Saya di sini memasukkan switch, ada 2 switch di sini, switch untuk lampu merah, lampu kuning, ada 3 switch, lampu merah, lampu kuning otomatis. Kemudian di sini ada pengatur suhu dan kelembapan. Saya pakainya ini Coke. Di sini 2, temperatur dan kelembapan gitu ya. Jadi kita isi aja seperti biasa. Kalau tinggal kita kasih nama dan kita pilih aja gitu, dia mau letaknya di V berapa gitu. Sama juga seperti ini. Kalau ini dia kan karena pengaturannya dari 0 sampai 100, jadi maksimumnya kita isi 100 gitu ya. Kalau yang ini karena berupa switch, untuk nilai value-nya kita isi 1 gitu, untuk yang on, yang off ya 0 gitu aja. Oke. Kalau udah tinggal di save and apply aja sih. Oke, kalau sudah terbentuk template-nya, kita langsung ke device. Nah, di sini ada device ini, pengatur lampu dan suhu. Nah, di sini dia device-nya ini. Jadi kita bisa mengatur. Jadi coba kita contohkan saja untuk walkway-nya ini, kita coba start ya, start. Oke, sudah connect to WiFi ke SSID gas, walkway gas. Oke, di sini sudah ready, sudah terlihat juga untuk temperaturnya 69, kelembapannya 100. Di sini kita bisa setting sih untuk kelembapannya. Nah, di sini temperaturnya juga bisa kita setting. Oke, karena alat ini dikontrol oleh sistem aplikasi Android, kita bisa cek di sini. Nah, di sini coba kita cek ya, lampu merah kita on, apakah dia hidup? Nah, itu dia hidup ya. Coba kita cek lagi lampu kuning, apakah hidup? Nah, dia hidup. Oke, coba kita matikan keduanya. Oke, mati keduanya. Kita coba yang otomatis ya. Ini harusnya hidup semua sih. Oke, merah dan kuning dia hidup. Oke, otomatis kita matikan. Nah, di sini sudah tertera untuk temperaturnya 44, kelembapannya 65. Coba kita cek ya. Benar, 44 untuk temperatur dan kelembapan 65 gitu ya. Selain dari sini, kita bisa juga dari handphone kita sendiri, kita tinggal download aja aplikasi Blink dari Play Store. Saya sudah download sih untuk aplikasinya. Sebentar, saya coba hubungkan dulu. Oke, sebentar saya bukan dulu kodenya 001067. Nah, ini sudah terhubung dari handphone saya sendiri. Oke, kita coba buka. Nah, ini dia. Oke, di sini langsung dari aplikasi Blinknya dari handphone Android secara simulasi. Kita coba, di sini ada beberapa tombol.
dan ada dua pembaca sensor ya. Coba kita on kan yang lampu merahnya. Nah, dia sudah hidup. Kemudian kita coba on kan lampu kuning. Oke, sudah hidup. Oke, coba kita coba yang otomatisnya ya. Nah, sudah hidup. Nah, semua fitur ini saya kendalikan dari perangkat smartphone langsung gitu ya. Di sini temperatur sama kelembapan juga sudah terbaca 44 dan kelembapan 65 gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.